kenal isi hatiku, kau mengerti pikiranku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kemana ku melangkah, rohmu selalu ada di sana. Tak dapat ku jauh darimu, hadiratmu bawaku padamu. Jadikan hatiku lahir ya Tuhan, ubahkan hatiku seperti apa yang kau mau. Biar kebenaranmu hidup dalamku dan menuntunku di setiap langkahku.
temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu,
ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang mengajariku menikmati hadirat-Mu, berdiam di hadirat-Mu, Haleluya. bersekutu dengan-Mu ya Bapakku. Terima kasih Tuhan. Sebab hidupku bagimu, Terima kasih Yesus. hidupku milik-Mu ya Aba, ya berdiam di hadirat-Mu, dengan-Mu ya sebab hidupku, sebab hidupku bagimu, menikmati hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu ya Bapakku, diam di hatiku, menikmati hadirat-Mu ya Bapakku. Haleluya. Haleluya. Sebab hidupku bagimu, Yesuslah Tuhan. Haleluya. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku haus akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Ajar kami berdiam dekat di hati-Mu Tuhan. Seperti Maria yang duduk dekat-Mu, mendengarkan-Mu,
berfokus kepadamu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu hidup seperti itu Tuhan. Amin. Amin. Sebab itu yang Kau katakan kepada Marta, engkau menyibukkan diri dengan segala macam hal. Tapi satu hal yang penting, di mana Maria sudah melakukannya, Amin. diam duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, sebagai manusia, Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini, begitu banyak hal yang bisa menyedot perhatian dan pemikiran kami Bapa, yang bisa membuat kami sangat sibuk, yang membuat kami menjadi begitu banyak hal yang harus kami pikirkan, yang harus kami selesaikan dalam hidup ini. Tapi kami mau belajar dari Maria. Dia menenangkan hatinya, dia menenangkan dirinya, berdiam di kakimu dan mendengarkan Kau berbicara. Amin. Sebab sesungguhnya hidup yang paling indah, hidup yang benar adalah ketika kami boleh menerima arahan daripadamu. Ketika apapun yang kami lakukan adalah berasal daripadamu. Amin. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu atas kami. Amin. Terima kasih, sebentar kami akan berdiskusi. Tuhan, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami juga akan menyembah-Mu, berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang kekasih, selamat sore dan selamat malam. Pada malam ini kita ada bersama dengan dua pasang keluarga harusnya ya. Tapi karena satu Masih ada baby ya. masih ada baby. Baik, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kita akan berbincang-bincang dengan dua keluarga ini. Silakan diperkenalkan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Incun Pasaribu. Seperti kata Bapak Penatua tadi ya, Bang Esron harusnya sepasang. Tapi saat ini kami masih punya anak baby, jadi masih saya sendiri yang hadir ya. Ya. Itu aja mungkin perkenalan. Dan tambahan saya saat ini kami sekeluarga melayani di Tanjung Merawa. Saya sendiri kerja di salah satu perusahaan swasta ya. Itu aja mungkin dari saya di awal. Oke, silakan Jim. Selamat malam, shalom buat semua jemaat Tuhan. Nama saya Jimmy Panggabean, melayani di center, di keluarga, bekerja di perusahaan swasta. Mungkin itu dulu perkenalannya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Shalom, nama saya Luciana Gultom. Saya istri dari Pak Jimmy Panggabean. Tugas saya sebagai istri selain dari ibu rumah tangga, saya juga kerja di instansi Poltekkes Medan. Terima kasih. Ya, baik. Masing-masing keluarga ini sudah dikaruniai 3 anak ya. Iya. Iya, puji Tuhan. Justru di saat-saat pandemik ini, Incun dikaruniai 1 orang putra ya. Iya. Oke. Pandemik. Iya, baik. Hari ini kita mau berbincang-bincang dengan 2 keluarga ini. Ya, bagaimana kalian membangun mesbah keluarga kalian ya? Lagi work from home ya sampai hari ini ya? Iya, dari bulan 3 Bang ya. Dari bulan 3, oke silakan. Ya, dari bulan 3 lumayan panjang ya sampai bulan ini. Kalau ditanya tadi mengenai membangun mesbah keluarga, kami cukup tertolong ya dengan anak-anak dengan adanya Sigu. Makasih ini buat guru-guru sekolah minggu ya. Jadi kami sekarang di malam hari itu walaupun kadang gantian dengan istri ngajak 1-2 anak-anak. Seperti itu, dan dilaporkan memang di WA ke grup. Memang di awal-awal ini khususnya anak saya yang paling besar suka dengan target-target. Jadi kalau dia termotivasi untuk mengirim, udah dikerjakan terus, seperti itulah kurang lebih. Walaupun kami pelan-pelan kasih tahu, yang penting bukan manusia yang pandang, yang penting Tuhan yang pandang, seperti itu. Dan memang tidak ketinggalan juga di masa-masa ini
kami juga punya waktu doa sendiri ya, pribadi. Saya sendiri juga sekarang semakin merasakan bahwa rasanya ada yang kurang kalau nggak punya waktu bersendiri dengan Tuhan di pagi hari. Seperti itu sih. Ya, biasanya kalian doa sama-sama malam berarti ya? Iya, malam. Oh, malam hari ya. Anak-anak ikut atau anak-anak nanti setelah kalian? Enggak, jadi kami bareng aja. Oh, bareng. Membiasakan anak-anak bersaat teduh juga. Bersama-sama ya. Iya. Tantangannya apa sih? Tantangannya memang anak-anak itu khususnya yang masih umur 5 tahun nggak tahan lama ya untuk berdoa. Jadi kita memang harus atur paling lama 15 menit misalnya. Oh. Gitu. Cuma memang waktu baca Alkitab itu yang paling besar, divine. Sekarang tertarik untuk bertanya-tanya. Ini apa maksudnya? Matius ini apa gitu. Itu menarik juga. Ya, artinya kalau anak-anak sampai sudah mulai bertanya itu artinya dia sudah tertarik ya. Ya, puji Tuhan. Ya, itu bagaimana kalian ya di masa-masa work from home ini apa namanya itu lebih mudah atau lebih sulit bagi kalian sebagai keluarga? Jadi kalau bagi istri saya ini sangat menyenangkan pastinya ya, karena punya anak baru lahir nggak perlu antar jemput seperti itu. Dan bagi saya sendiri juga ada hal yang menyenangkan, ada hal juga yang hilang atau berkurang. Misalnya saya punya waktu yang intens ini untuk anak yang ketiga. Oh iya. Iya, jadi intens banget. Berapa bulan? Sekarang mau jalan 6 bulan ya. Wow, nggak terasa ya? Iya. Jalan 6 bulan ya? Ya, dan kami lihat memang ketika intens dikasih kasih sayang, senyumnya beda lah. Gitu ya? Senyumnya itu sering senyum seperti itu. Cuma memang dalam pekerjaan butuh benar-benar ngatur waktu, karena kadang bisa sampai malam itu kalau di rumah ya. Overtime ya? Iya, karena kita dianggap ada. Seperti itu. Justru secara pekerjaan lebih repot ya, lebih banyak yang harus dikerjain ya, begitukah? Sebenarnya bukan lebih banyak ya. Kalau kayak saya sendiri kan ada masa-masa closingan orang keuangan. Nah, cuma memang ada aja teman-teman, bahkan saya sendiri pun harus belajar ngatur ya. Di luar jam kerja pun udah gimana kan harusnya bisa besok. Iya. Jadi budaya itu yang life balance itu yang harus terus diatur gitu. Oke. Hubungan suami istri kan gini. Dulu kan ketemunya berapa jam sehari? Sebelum work from home. Ya, saya dari Kerja berapa jam? 8 jam kadang lebih. 8 kadang lebih ya. Iya. Jadi pertemuannya lebih Sedikit dulu. lebih sedikit ya. Iya. Sekarang udah terus-terusan ketemu ini, apa nih pergumulannya nih? Tantangannya apa? Iya. Kalau kami suami istri, sebenarnya pergumulan kami bukan lagi di hubungan, Bang. Oh, oke. Ya puji Tuhan ketika ada KPN BPN, ini sebelah kiri saya pembina KPN kami ya. Jadi kami sangat tertolong. Tapi memang persoalan saya bukan di situ. Makanya waktu kami awal dulu ketemu dengan Bang Hesron dengan Kak Sora, kami bilang kami nggak ada masalah dengan keluarga. Lalu waktu itu abang bilang, ya saya doakan kamu punya masalah. Saya pikir-pikir ada pendeta yang doain jemaatnya punya masalah. Dan memang benar setelah itu saya punya masalah. Saya punya masalah dengan pikiran saya, ketakutan-ketakutan saya, khususnya di pekerjaan. Oke. Sampai di masa-masa itu masa-masa work from home ya, itu sampai saya mengalami stres waktu itu. Nah, stres kenapa? Karena ya sampai waktu bangun pagi waktu itu ya, saya rasa gini, apa lagi masalah hari ini ya? Nah, saya ngerasakan waktu itu ketika orang mengalami stres, mengarah ke depresi, itu mikirnya nanti akhirnya 2x3 atau 1x2. Nanti sakit aku ini habis itu mati kan gitu ya. Nah, waktu itu saya memang sering jalan sore ya. Waktu saya jalan sore saya lihat orang, ini yang naik beca ini kok lebih bahagia dari saya ini. Padahal mati nggak tahu kemana ini kan gitu ya. Nah, ya saya bersyukur waktu itu memang saya punya belas kasihan untuk orang-orang yang jadinya punya belas kasihan ngelihat kehidupan orang. Oh, gak mudah hidup ya. Saya kelihatan orang mungkin kuat, tapi setiap kita punya pertarungan masing-masing. Punya pergumulan, gak boleh nganggap remeh masalah orang lain. Jadi itu yang saya dapatin dan saya bersyukur akhirnya saya bisa melewati itu.
Saya waktu itu saya dapatin waktu belajar punya pengharapan, punya pikiran yang baik, punya pengharapan. Kadang pengharapan itu kan bagaikan jangkar ya, sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Lalu saya juga praktekkan Amsal 18 ayat 21 Bang waktu itu. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan makan buahnya. Karena saya masih malu-malu ya untuk kompes di kamar, walaupun ada istri sendiri pun kadang kita gago ya. Jadi saya sering declare itu memang masa-masa sulit itu waktu mandi. Saya bilang, aku dikasih oleh Tuhan, aku diberkati, aku disayangi, aku diampuni. Nah saya ngerasa waktu itu benar-benar mempengaruhi sel-sel tubuh saya. Jadi perkataan-perkataan itu, pikiran yang baik itu mempengaruhi. Dan saya bersyukur sekarang ketika bangun, perasaan-perasaan, aduh apalagi masalah, itu gak saya alamin. Puji Tuhan. Ya saya bersyukur dan saya tahu memang bisa gak itu datang lagi? Bisa aja sebenarnya. Tapi saya percaya bahwa saya sedang dibangun Tuhan, dasar, fondasi, terus menerus. Berharap sama Tuhan, itu sih Bang, puji Tuhan. Ya, jadi sebenarnya kehidupan ini kan kayak, kadang-kadang kan kayak air ya. Air itu kelihatannya jernih di atas, tapi waktu digoncang itu banyak yang nggak bersih sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya tantangan itu baik, walaupun kita suka menghindarinya, karena kita punya keinginan hidup nyaman ya. Jadi sebenarnya Tuhan lebih menyukai karakter kita daripada kenyamanan hidup kita. Jadi kenyamanan hidup itu membuat kita nggak berani menghadapi kenyataan hidup. Kan kadang-kadang begitu ya. Tetapi kalau kita memiliki karakter yang baik, kita berani menghadapi kenyataan-kenyataan hidup dalam kehidupan kita. Jadi tentunya saya waktu itu tidak menyumpahi kamu. Tapi sebenarnya adalah karena kita belajar bahwa kita hanya akan bisa memiliki kehidupan yang berdampak ya kalau kita bisa melewati tantangan-tantangan kehidupan ya. Kalau semuanya enak gitu ya, rasanya apa sih yang mau kita ceritakan gitu ya. Tapi juga kita nggak cari masalah, ya masalah itu datang sendiri, ya. Jadi masalah terbesar itu sebenarnya ada di dalam pemikiran kita, ya bukan di masalah itu sendiri. Ya bagaimana kita melihat masalah itu kan itu sebenarnya ada di pikiran kita. Bagaimana kita melihat masalah itu? Oke, puji Tuhan. Sekarang kita beralih kepada keluarga yang senior ini ya. Ya silakan. Bagaimana kalian membangun mesbah keluarga kalian? Iya, kalau kami kan Bang, selama masa-masa pandemi ini kerja tetap kerja. Oh nggak ada di rumah kan ya? Enggak. Dua-dua? Suami saya. Saya aja Bang kalau. Oh gitu ya. Memang masa-masa ini kita bangun, tapi saya diajari Tuhan juga tentang satu hal, tentang penguasaan diri. Kenapa? Karena khususnya ini buat anak-anak yang remaja, satu SMP kelas 3, satu SMA kelas 3, satu mahasiswi. Dan kita udah sepakat doanya malam. Nah, memang kalau doa itu Tuhan taruhkan memang berdoa bukan hanya buat keluarga, buat anak-anak rohani, juga bukan buat orang-orang yang ini aku sakit tolong doain. Dan itu memang kalau saya katakan, ya saya janji doakan, pasti doakan. Sampai dia mengalami kesembuhan, sampai dia mengalami lepas dari persoalannya. Dan setiap hari, bahkan istri sama anak-anak bilang, kok banyak kali Bapak doakan. Saya bilang bangsa didoakan, semua didoakan. Jadi saya bilang ya nggak tahu, memang kalau berdoa seperti itu saya suka. Artinya memang itu bicara tentang apa? Mungkin hal yang kecil, mungkin orang nggak tahu. Tapi saya katakan ketika kita ucapkan sesuatu itu kalau kita kerjakan memang harus kita kerjakan. Saya bilang. Nah, dan anak-anak protes, dan lama kali pun kalau dulu waktu sekolah cuman 15 menitnya 2 pagi, ini ketika 2 malam kadang-kadang hampir 1 jam lebih. Mereka protes juga ya kan. Dan memang terakhir Tuhan ajar tentang gini, penguasaan diri. Saya mau anak-anak itu seperti apa yang saya lakukan. Supaya Tuhan tegur juga. Ya artinya kami berantem juga jadi. Nah, saya pikir istri juga, nasihat Pak jangan seperti ya. Waktu itu Tuhan jelas sekali berbicara, artinya apa? Bukan karena kau. Ya. Apa gunanya istri bilang, apa gunanya dipaksa? Jadi memang yang belakangan ini saya bilang kalau kemarin saya paksa, mereka protes. Sekarang enggak, saya hanya bilang ayo kita doa. Walaupun dia enggak doa, saya belajar untuk tidak menghakimi dia. Karena ketika saya hakimi, kami bertengkar. Ya, itu yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 dia sibuk dengan kuliahnya juga, sampai dia kadang-kadang datang nyusul. Yang paling kecil juga gitu, pas lagi tengah jalan doa dia datang.
Kalau dulu memang istri pernah bilang sama anak, kami takut doa sama papa. Karena memang saya bilang harus menghormati Tuhan. Jadi kayak saya bilang saya nggak benar juga. Ini artinya kok saya paksakan mereka seperti apa yang sudah saya lakukan gitu. Dan itulah kami bangun banyak malam, dan juga kalau bangun pagi doa bersama malam, habis itu pagi doa sendiri, saya sendiri, istri juga sendiri, dan juga doa memberkati anak-anak lah. Itu yang apa yang kita bangun sih Bang. Jadi ketika masa-masa ini sekalipun bangun mesbah keluarga, ada banyak hal juga yang Tuhan bongkar dalam hidup. Seperti itu. Ya pikir ya jangan sampai gambaran Tuhan mereka lihat dari saya jadi salah gitu. Pikir nggak benar juga. Mungkin itulah Bang kalau bicara tentang mesbah keluarga. Dan ada banyak hal lah pembelajaran Tuhan berikan. Berat juga kadang-kadang kami juga semakin banyak waktu. Saya lihat ini masa-masa pandemi adalah masa-masa pembongkaran isi hati kita, pikiran kita. Nah, ya gagal juga, kadang-kadang kalah juga kan. Tapi bilang Tuhan, aku mau berubah, aku mau sembuh, aku mau pulih, dan aku juga mau benar-benar menjadi seorang imam di rumah buat. Karena apa? Kami ngomong juga, kita ini waktu yang bagus juga untuk mempersiapkan mereka. Mereka juga nanti akan yang kuliah, yang bekerja, hingga waktunya juga akan menikah. Kita juga akan persiapkan mereka. Dan saya lihat ini banyak waktu yang saya selama ini mata saya nggak lihat dengan kehidupan kami suami istri dan anak-anak. Dan Tuhan bukakan ya. Mungkin itu dulu lah Bang yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan Lucy. Iya. Semenjak COVID ini, mesbah doa yang kami bangun sama seperti yang diceritakan suami tadi. Semenjak kejadian COVID kan ada itu di grup Philadelphia. Siapa yang mau berdoa terbeban untuk bangsa. Langsung suami bilang, kami jam 9. Nah, memang benar, setiap jam 9 sampai ke sekarang terus. Dan memang doanya seperti yang tadi bilang suami, nggak pernah cepet, lama. Semua didoakan, semua. Sampai bangsa-bangsa semua disebut. Selain dari murid-murid, pokoknya semua disebutin. Jadi kan sudah selesai nanti dia doa, baru anak-anak suruh masing-masing doa, masing-masing mimpin doa. Setelah itu dia nyambung lagi, nah gitu. Jadi anak-anak memang jadi kadang, Papa ini terlalu panjang kali. Akhirnya mau ada mereka gitu, ditengok lagi doa, masih mau mulai. Jadi santai dulu sana, kira-kira udah mau penutup baru datang. Jadi kadang awal-awalnya suami marah, tapi terakhir kan bayangkan siap doa langsung marah. Datang anak-anak, tidak, baru siap doa, baru marah-marah. Macam mana itu? Gak mau. Akhirnya saya bilang memang sama suami, Pak, ya nggak bisa kita paksakan. Papa kan memang bangsa tukang berdoa memang suami saya ini. Sementara anak-anak kurasa agak lebih banyak dari turunan saya. Kalau saya memang berdoa itu ya mana menjadi kebutuhan, memang nyembah-nyembah, tapi nggak bisa saya memang apa gitu. Tapi kecuali nyanyi gitu penyembahannya gitu. Tapi kalau berdoa nyebut semua nggak bisa gitu. Sampai saya bilang, nanti terakhir kayak mana anak-anak? Bukannya jadi makin apa kita? Saya bilang kan, ya udahlah yang penting saya setia menemani, kan gitu kan? Kayak berdua. Kalaupun mereka nanti belakangan nggak apa-apa, saya bilang. Akhirnya suami pun sudah mulai. Dan memang saya sangat menikmati. Terkadang kalau enggak doa atau misalnya saya ketiduran nggak dibangunkan suami, saya kayak kehilangan gitu. Karena memang saya merasakan doa ini adalah memang kekuatan. Kalau kita lihat dengan kejadian sekarang, tiba-tiba ada yang sakit, ada bagaimana gitu. Sepertinya, Tuhan, rasanya kalau nggak berdoa hari itu gimana ya gitu. Jadi itu sih, doa ini menjadi sangat kebutuhan sekali saat ini. Kemudian kalau mengenai anak-anak semenjak WFH, ya dibilang kami stres jadi tambah stres juga. Karena kan saya WFH itu ya ngajarnya juga online, daring. Anak-anak juga daring. Jadi bayangkan di rumah itu anak paling kecil di ruang tengah. Anak nomor 2 di kamar. Saya di dapur mengalah. Si Cia di atas. Nah, jadi kalau saya lagi ngajar begini. Ma, yang satu, ma, serba salah macam mana? Untung mamaknya gurunya ya kan. Kalau mamaknya muridnya kan. jadi serba salah gitu kan. Kita jadi memang
nggak nyaman juga memang. Karena satu sisi anak saya pun mau nyaman juga gitu ya. Jadi kok jadi tambah stres dengan daring ini pikir saya. Pikir saya makanya terus saat anak-anak sudah selesai daring misalnya gitu, ya mereka main game. Akhirnya dengan main game juga ya lupa waktu juga terkadang, emosi lagi kita. Jadi perlu memang tambah kesabaran semenjak kejadian COVID ini, Bang. Iya, memang pengalaman-pengalaman yang kalian alami memang kami alami juga. Jadi bisa dipahamin apa yang tantangan yang kalian hadapin itu bisa dipahamin. Karena cara kita dulu dibesarkan sama cara mereka kita besarkan, kita mau samakan. Padahal zaman sudah berubah. Gitu ya. Nah, disitulah perlu kasih karunia Tuhan. Ya, kami juga dulu begitu waktu sama Yohan kan. Kita doain, kita panggil ketuk pintunya, ayo berdoa gitu. Justru malah bukan tambah baik. Ya, tapi kita terus doa. Nah, sampai kita melihat semua hari-hari ini adalah karena Tuhan. Bukan karena kitanya. Bukan karena kemampuan kitanya. Nah, bahagian orang tua adalah memberi contoh doanya, itu penting. Memberi contoh doanya dan mendoakan mereka. Tapi bahagian mengubahkannya nggak bisa kita. Ya, mesti Tuhan dan waktunya Tuhan. Gitu. Nah, itu yang saya lihat ya. Nah, saya pikir hari-hari ini ya, apa yang paling penting bagi saya sama seperti beberapa waktu yang lalu ya, kita punya tema pemuridan dimulai dari keluarga. Saya beberapa waktu ini mikir benar sekali sebenarnya tema itu kalau kami mau hidupin sama-sama. Karena gini, kalau saya memuridkan Incun misalnya, saya memuridkan Jimmy misalnya, ya kalian memuridkan yang lain, tapi kalian tidak memuridkan anak-anak kalian, itu dampaknya gak akan berlangsung lama dan gak kuat. Tetapi kalau saya memuridkan kalian, lalu kalian juga memuridkan yang lain dan juga keluarga kalian. Nah, nilai-nilai kebenaran itu, nilai-nilai kehidupan murid Kristus itu ada di keluarga. Dan keluarga adalah dasar dari pembentuk gereja. Jadi gereja yang kuat itu dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga yang kuat, dimulai dari pribadi yang kuat dulu. Ya, jadi anak-anak yang single perlu memiliki pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Nah, kalau sudah berkeluarga harus dibawa di dalam keluarga. Kadang-kadang yang paling sulit dalam keluarga itu apa? Kita bicara. Kenapa? Karena mereka melihat hidup kita. Ya kan? Yang paling penting di situ adalah teladan hidup kita. Gitu. Nah, itulah sebabnya mengapa ini menjadi sebuah, saya bilang saya bisa maklumin itu. Ya, apalagi di awal-awal dulu kan membesarkan anak itu persis seperti saya dibesarkan dulu kan salah. Ya, bedanya juga dulu kan. Kalau coba dulu kita dibilang, siapa nama bapakmu? Oh, itu haram itu mengucapkannya. Bahkan kita bisa berantem sama orang. Dulu sekolah kan di rapotnya kan ada nama bapak kita ketutup-tutupin kan. Kalau sekarang siapa nama bapakmu langsung diucapkannya. Aku anak Sianu katanya. Nah, itu kan salah satu perbedaan. Bukan berarti bahwa anak-anak ini tidak menghormati orang tuanya, tapi cara menghormati orang tuanya sudah agak berbeda dia gitu. Ya, jadi karena juga perkembangan teknologi dan lain sebagainya ya. Nah, hubungan kan sudah semakin renggang ya. Jadi saya berpikir kenapa hari-hari ini kita bicara terus tentang mesbah keluarga di jam-jam doa kita. Menurut saya itu paling penting. Ya, jadi jangan tertuduh kalau misalnya kita dengan anak-anak yang belum seperti yang kita inginkan. Ya, saya sudah alamin dan ya puji Tuhan ya, saya melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan anak-anak kami, walaupun ya pastilah masih banyak yang perlu diubah. Ya, saya sendiri pun masih perlu banyak diubah. Nah, apalagi mereka, tapi paling tidak mereka sudah belajar mencintai Tuhan. Ya, satu hal yang saya katakan kepada anak-anak, saya tidak minta kalian jadi orang hebat, tapi satu hal yang saya minta kalian mencintai Tuhan. Ya, karena kalau kalian sudah mencintai Tuhan itu sudah segala-galanya. Ya, jadi luar biasa jemaat yang kekasih, kita sudah
berbincang-bincang dengan keluarga ini. Mungkin yang terakhir ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Incun, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, kalau dari saya sih, saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan Bang Esron ya, bahwa semua dimulai dari keluarga. Iya. Dan saya percaya bahwa kita butuh keintiman dengan Tuhan. Iya. Kenapa? Karena memang hati kita ini kan bisa aja ke kanan dan ke kiri ya. Iya. Tapi kalau kita tinggal dalam Tuhan, punya waktu yang teduh, itu segala-galanya. Dan saya percaya bahwa hidup kita ini bicara mengenai menjadi berkat. Iya. Bukan hanya sekedar pencapaian, uang atau jabatan. Iya. Dan bukan hanya sekedar approval dari manusia ya, tapi ketika kita bisa jadi berkat melalui ketulusan kita, kejujuran, karakter, Iya. dan orang bisa ya menjadi inspirasi lah memuliakan Tuhan, itu jauh lebih penting dari segala-galanya sih. Puji Tuhan. Itu aja. Silakan. Jim. Ya, shalom buat semua jemaat Tuhan. Jadi yang paling saya dapati pelajari selama pandemi ini bahwa keluarga itu adalah prioritas dan anak-anak itu karena dia adalah anak panah yang harus sampai kepada tujuannya Tuhan. Apa yang sering saya sampaikan buat anak-anak juga, kalau kalian mencintai Tuhan itu udah cukup. Ya. Ya, dan itu adalah kekayaan kalian terbesar yang akan sampai masa tua kalian juga itu kalian gak akan pernah menyimpang ke kiri dan ke kanan dan akan memiliki kehidupan yang bisa berkemenangan lah. Jadi harapan apa yang mau saya sampaikan bahwa mari kita bangun hidup anak-anak kita untuk mencintai Tuhan. Itu aja mungkin. Puji Tuhan. Silakan Lucy. Ya. Shalom jemaat Tuhan yang saya dapatkan di sini. Tetaplah kita menjadi teladan bagi anak-anak kita di keluarga dan kita melakukan bagian kita, bagian Tuhan yang mengubahkan mereka dan tetap berdoa karena hanya Tuhanlah yang memberikan kekuatan di dalam kita menjalani hari-hari kita. Puji Tuhan. Silakan Yusni. Yes. Amin, amin. Amin Tuhan, haleluya. Yes God, labakataraya sekirabakaya se. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati
dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih
Tuhan, selalu ada, tiada yang sepertimu. selalu ada bersamaku Sembah Engkau di Tuhan, setiap waktuku. Kau Bapakku, kasih-Mu besar, tiada terukur bagiku. Anugerah-Mu sempurna, semua kebaikan dan cinta-Mu. dan bagiku wajah-Mu, kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan. Dan aku bersyukur, segalanya bagiku berlebih besar. Sayang kami, Sembah Engkau ya Tuhan, Engkau yang kami sembah, kasih-Mu besar, hanya Kau Yesus, Raja, hanya Kau Kau mulia, hanya Kau Kau kasih-Mu besar, Kau berkuasa, hanya Kau Yesus. kerinduan di jiwa, Kau Allahku, Kau mulia, hanya Kau, Allah yang perkasa, hanya Kau Allah yang kami terima sembah. kasih yang kami Langit tatamu agungkan, dikukuhkan, segalanya. hanya Ku sembah Kau, Allah hasrat di hatiku. Kaulah kerinduanku, Kaulah keinginanku, Tinggikan selamanya, Kaulah Tuhan dan Rajaku. ya Bapa, Sembah ku kagumi selamanya. tinggikan Engkau Ku mengagumimu, segalanya. terima kasih Tuhan. haleluya, Sembah selamanya, haleluya, nikmati Yesus Tuhan, ku sembah Kau, dalam besar ku sembah Kau. Kau layak, Tuhan yang dekat, Tuhan yang bersama-sama dengan kami, Allah yang berkuasa hanya atas Kau semesta. Yesus Langit tatamu yang itu kami buat kakimu, muliakan, Tuhan yang dekat hanya dengan Kau kami, Tuhan yang memberikan dirinya kami temui. kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih Amin. Jesus. Yes, God. menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenang
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tuhan, Kau setia Tuhan, selalu ada bersamaku, selalu ada bersama kami. Tak pernah tinggalkan kami, ada bersama-sama kami. Yes, amin. Selalu ada bersamaku, Allah yang setia, semua janji-Nya ya dan amin. Ketetapannya ya selama-lamanya. Kau Allah yang setia. Terima kasih, bersyukur. Allah yang percaya, Allah yang setia. Firman-Nya, nasihat Allah yang setia dan hidupku percaya yang setia. Amin. Melebihi segalanya Kasih Tuhan. bagi kami ya Terima kasih Tuhan. Bapa. Terima kasih. Lebih dari segalanya. Bapa di surga, kami berdoa ya Bapa. Yes, God. Kami rindu supaya setiap pribadi lepas pribadi, Amen. Jesus. keluarga demi keluarga, Yes, God. Yes, God. di jemaat Blessing Yes, Community Tuhan. adalah pribadi-pribadi yang suka berdoa. Amin. Jadi. Keluarga demi keluarga yang senantiasa membangun mesbah. Kami minta di dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa supaya kesibukan-kesibukan tidak mengambil waktu yang terbaik kami Amin, Jesus. untuk kami membangun mesbah pribadi Yes, kami, membangun mesbah keluarga kami. Kami mau belajar seperti Maria ya Tuhan, Yes, God. yang duduk diam di kakimu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Nama Yesus. supaya setiap pribadi-pribadi di dalam jemaat Blessing Community
supaya keluarga demi keluarga di dalam jemaat Blessing Community Amin, Jesus. dinaikkan, ada mesbah keluarga. Amin. Biarlah pujian penyembahan menjadi dupa yang harum yang sampai ke hadirat-Mu ya Bapa. Yes, God. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Sebab kami tahu keintiman dengan Tuhan. Doa kami adalah kekuatan kami. Doa kami adalah sumber sukacita kami. Persekutuan kami dengan Engkau adalah kekuatan kami. Persekutuan kami dengan Engkau adalah sumber sukacita kami. Dari sanalah seluruh kehidupan kami berasal. Ketika kami memiliki keintiman dengan Engkau ya Bapa, kami berdoa, kami memberkati seluruh jemaat Blessing Community di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluarga yang Supaya mesbah doa pribadi dan keluarga menjadi prioritas Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Supaya ini menjadi prioritas yang tidak pernah ditinggalkan ya Tuhan. Supaya ini menjadi prioritas yang tetap menjadi kebiasaan, yang menjadi kesukaan bagi umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya setiap keluarga demi keluarga, dengan mesbah keluarga ini semakin dikuatkan, semakin dipersatukan, Amin. semakin sehati Tuhan. Amin. Sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Amin, Jesus. Supaya jemaat-Mu menjadi pribadi-pribadi, menjadi murid-murid yang kuat. Yes, Pemuridan juga dilakukan di keluarga-keluarga. Amin. Nilai-nilai kehidupan dibangun. Kasih yang tanpa syarat dibangun. Amin. Dimulai dari keluarga. Ada keterbukaan, ada pengampunan, ada saling mengasihi, ada saling menguatkan, ada saling menopang. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Mulai dari keluarga demi keluarga. Amin. Khususnya pada masa-masa pandemik ini, Tuhan biar ini terbangun. Amin. Kebiasaan ini terbangun di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Supaya terjadi perubahan Tuhan. Ada pengakuan-pengakuan, ada pengampunan-pengampunan, ada keterbukaan di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Kami memberkati suami istri Tuhan. Supaya ada kesatuan hati di tengah-tengah kehidupan suami istri. Yes, God. Supaya ada pemulihan di tengah-tengah keluarga. Amin. Jadi Tuhan, kerjakan Keluarga di demi tengah-tengah keluarga, kami, khususnya Tuhan. suami istri ya Yes, Tuhan. God. Dengan cara-Mu yang ajaib, dengan cara. Sehingga ketika hubungan suami istri dipulihkan, Amin. anak-anak disembuhkan Tuhan. Amin. Amin, Jesus. Yes, God. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami memberkati kehidupan suami istri. Mengalir dalam nama Yesus. Kasih Tuhan mengalir. Biarlah keluarga menjadi surga di bumi Tuhan. Amin. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Surga nyata. Dalam seluruh kehidupan jemaat Blessing Community. Yes, God. Ada surga di bumi di sana Amin. Bapak. Jadi Tuhan. Kami Jadi, berdoa di digenapi, dalam digenapi, nama Yesus. digenapi, Di jadi. dalam nama Yesus. Jadilah Tuhan. Dimulai dari kehidupan orang tua Tuhan. Yes, Kami berkati orang tua, suami istri. Amin. Kami tahu tidaklah mudah menjalani kehidupan suami istri hari-hari ini.
begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan, begitu banyak godaan, begitu banyak masalah. Tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang sudah mempersatukan suami istri, menguatkan mereka, meneguhkan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa seperti firman-Mu berkata, biarlah hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya dan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Terjadi di tengah-tengah keluarga, terjadi di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah ada pola baru, cara baru dalam mendidik kehidupan anak-anak di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ajari kami Tuhan, Roh-Mu yang kudus mengajari kami, mengerti, belajar bagaimana Tuhan membesarkan anak-anak kami. Tuhan terima kasih, biar keluarga menjadi prioritas utama dalam kehidupan rumah tangga Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang single Tuhan. Amin. Tuhan kami bersyukur Ya. mereka kuat di dalam singleness mereka. Amin. Amin. Mereka tahu rancangan Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau yang menuntun langkah-langkah hidup anak-anak-Mu. Amin. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Sukacita, damai, sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa di surga. Yang menguasai hati dan pikiran mereka. Yang menyebar keluar. Yang menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah, Tiada yang seperti Engkau, Kau lebih dari kami segala. tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Segenap hati melebihi semua, Kau melebihi segalanya. Hatiku terpaut Tuhan, mataku tertuju padamu. Oh ya Bapa kaya syekera Kaulah segalanya, Engkau ku sembah. Makasih Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Makasih Tuhan Yesus. Kutinggikan suara, Jesus. kuagungkan suara, Kau Terima dimuliakan. kasih Tuhan Yesus. Bapak kami juga berdoa buat keluarga-keluarga decemahan-Mu Tuhan Amin. yang mengalami pergumulan. Kami bersama-sama bersepakat berdoa menopang dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Bahwa pertolongan yang daripada Tuhan tepat pada Amin. waktunya. Yes. Ada Allah yang menjadi gunung batu dan tempat perteduhan bagi seluruh keluarga-keluarga di jemaat Tuhan. Amin. Ya Tuhan, Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Keluarga yang sepakat. Kau yang berjanji Bapa. Kesanalah Kau memerintahkan berkat-berkat-Mu. Amin. amin Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ya, Yesus. Kuatkan hati yang lemah Bapa. Teguhkan setiap perjanjian-perjanjian yang pernah kami dengarkan buat keluarga-keluarga di tengah-tengah jemaat. Amin. Amin. Jadilah Di dalam nama Tuhan Yesus. kekuatan yang Ya. Suami istri yang berseru, keluarga-keluarga yang berseru kepada Allah. Ya Tuhan. bersama. Kami percaya ketika kami berseru kepada Allah ada pertolongan daripada-Mu Tuhan. Amin. Yang mengalami hari ini persoalan di dalam perekonomian, kami percaya Bapak bahwa Tuhan sanggup membukakan sumur-sumur Yakub yang baru buat setiap keluarga-keluarga. Terbukalah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terbukalah dalam nama Yesus.
Bapak, kalau ada yang mengalami sakit penyakit, kami bersepakat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan dalam nama. Jadilah sembuh. Jadilah Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Sebab nama Yesus tetap sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Jadilah sembuh. Jadilah Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan dan setiap kami yang mungkin tetap melakukan aktivitas pekerjaannya. Amin. Perlindungan daripada darah anak domba Allah Ya. dan tuntunan Allah. Semuanya tetap melakukan aktivitas dengan hati yang merdeka, Dalam nama tanpa Yesus. ketakutan. Dan kami tetap bisa melakukan banyak hal untuk menyatakan Kristus lewat kehidupan kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Kami percaya Tuhan, ini masa-masanya Kami juga. bersyukur. Tuhan memproses, Tuhan membongkar seluruh kehidupan kami, suami istri. Ya. Yes. Untuk kami mengalami, mengizinkan Tuhan menyembuhkan, memulihkan Yes. setiap suami istri. Amin. Suami Amin. istri dan anak-anak. Amin. Amin. Bapak dan anak, ibu dan anak di dalam nama Tuhan Ya. Yesus. Amin. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan akan membongkar seluruh kehidupan setiap kami. Ya, Supaya yang mulia yang daripada Tuhan itu yang Amin. muncul dari setiap kami. Benar. Sehingga di tengah-tengah keluarga sungguh ada surga. Sungguh ada Tuhan yang dinyatakan di dalam Yes, nama Tuhan Yesus. Lord. Jadilah Bapak, jadi di tengah-tengah kami. Amin. Amin. Terima kasih Bapak, setiap kami bersyukur mengizinkan Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga. Amin. Ketika kami berkomunikasi, membangun mesbah, memiliki banyak waktu-waktu yang berkualitas. Yes. Seluruh agendanya Tuhan digenapi di tengah-tengah jemaat Amin. Tuhan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pribadi, lepas pribadi. Amin. Terima kasih Bapak. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Syukur padamu Syukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu. Kami menyembahmu Tuhan dengan segenap jiwa. Terima kasih Tuhan. Sikinaralaraba syakana yakasiki. Hilaralaraba syakana yasakana. Hilaralaraba syakana yasakana seki rabasi. Iya Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa bagi kami Tuhan. Kau adalah Bapa bagi kami. Amen, Jesus. Kami tidak sendirian. Amin. Yes. Amin, Jesus. Bapa, Yes, God. di antara kami, Bapa jasmani kami mungkin sudah tidak ada. Yes, God. Yes, God. Jesus. Atau mungkin Bapak kami ada, tapi kami tidak mengalami kasih Bapa. Oh, Jesus. Kami bersyukur Yes, God. Jesus. Engkau hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Tak pernah tinggal. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Dipegangnya tanganku. Engkau mengasihi pribadi kami. Diteguhkannya perjanjiannya dalam batinku. Sungguh benar bahwa Engkau adalah segala-galanya bagi kami Tuhan. Dikuatkannya ku. Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Bukan apa yang dikejar oleh dunia ini yang kami kejar. Ya Tuhan. Bagi kami Engkau cukup Tuhan. Ya
Kami bersyukur bahwa hari demi hari Amin. Jesus. Engkau memberikan kesempatan yang baru Yes, God. untuk kami boleh mengenal Engkau sebagai Bapa bagi kami. Terima kasih. Kami sembuh karena kasih tanpa syarat yang dari Tuhan. Kami pulih karena kasih tanpa syarat dari Tuhan. Ya Yesus. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal ya Tuhan. Dan Kau melanjutkan kasih setiamu kepada kami. Haleluya. Kami percaya bahwa setiap keluarga, Ya Yesus. suami istri, ketika kami mengalami kasih Bapa surgawi yang tanpa syarat, Ya Tuhan. itu menyembuhkan setiap kami. Amin Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diampuni, dikasihi, Yes, diterima God. tanpa Amen. syarat. Amin. Thank you, Father. Thank you. Kami tidak perlu persetujuan, approval, dan pandangan manusia bukanlah segala-galanya. Jesus. Kami mau Tuhan menaruh pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Engkau berjanji, kalau pikiran kami tertuju kepada Tuhan, Kau jagai kami dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Jesus. Kami berdoa untuk setiap orang yang sedang mengalami pergumulan di jemaat Tuhan. Yes, God. Setiap kami memiliki pertarungan masing-masing. Ada pergumulan masing-masing. Kami rindukan ada kebangkitan, pengenalan akan Tuhan di tengah-tengah kami. Yes Lord. Sehingga bangkit Tuhan, umat yang mengenal Tuhan, yang kuat dan bertindak. Yes, God. Amin. Kau Bapakku. Yes, God. Terima kasih Bapak. Tuhan sembuhkan. Kami percaya, Yes Lord. kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami. Yes, God. Yes. Dalam Thank nama you, Yesus. Father. Jesus. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yes, God. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yes, God. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak Bapa, kami berdoa juga Tuhan, membawakan bangsa kami Amin. di hadapan-Mu ya Yes, Tuhan. God, Papa. Di tengah-tengah krisis-krisis yang sedang terjadi Tuhan. Amin. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Ya, dalam nama Yesus. Bapak Presiden Jokowi, Dalam nama Yesus. Ma'ruf Amin, Pemaruf Yes, amin. God. Wakil dan Presiden. semua jajaran Menteri-Menteri Kabinet Dalam nama Indonesia Yesus. Maju, Tuhan berkati. TNI Polri, kami berdoa di dalam nama Yesus. Memberikan hikmat. Hati mencintai Tuhan, rakyat. Kau melihat kondisi bangsa kami, Amin. tapi kami percaya bangsa kami ada di tangan-Mu. Dalam tangan Tuhan. Amen, Jesus. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu atas Dalam bangsa tangan kami. Tuhan. Firman-Mu berkata, sia-sialah usaha orang Amin. untuk menjaga kota. Yes. Jikalau bukan Tuhan yang menjaganya, Amin. maka sia-sialah usaha orang. Kami berdoa di dalam nama Di Tuhan dalam Yesus. nama Yesus. Di tengah-tengah waktu-waktu yang seperti ini Bapa, Amin. banyak orang-orang
pihak-pihak yang ingin menggoncangkan pemerintahan ini. Kami berdoa di dalam nama Kami Tuhan berdoa dalam Yesus. nama Yesus. Semua hal-hal yang dirancangkan, hal-hal yang jahat, hal-hal yang busuk yang dirancangkan untuk mencoba menggoyang pemerintahan ini, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa Surgawi, kami memang menyadari bahwa Dalam nama Yesus. pemerintah kami tidaklah sempurna, Tuhan. Amin. Tapi paling tidak kami tahu hatinya Bapak Presiden kami adalah hati yang tulus, Dalam nama hati yang jujur, yang Tuhan ingin pakai. membangun bangsa ini, Amin. yang ingin membawa bangsa ini maju, Tuhan pakai. yang tidak terlibat dengan korupsi, Dalam Tuhan, nama Yesus. yang sungguh-sungguh Tuhan memiliki hati yang Dalam kuat nama Yesus. mengasihi bangsa ini. Amin. Kami berdoa di dalam dalam nama nama Yesus, Yesus, Tuhan pakai. segala usaha-usaha Ya. dan segala hal Dalam niat jahat buruk manusia, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Hancurkan dalam nama Yesus. Baik itu yang ada dari dalam negeri maupun yang ditunggangi oleh asing, dengan segala bentuk hal-hal yang jahat yang mereka rancangkan, kami berkata batal dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Kami katakan pudar, buyar dalam nama Yesus. Kami katakan dalam nama Yesus. Nama Yesus. Kami memberkati Bapak Presiden kami. Memberkati Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, tentulah dia punya banyak kekurangan juga Tuhan. Tapi kami percaya hikmat yang berasal daripadamu, kekuatan yang berasal daripadamu ada di dalam dirinya Bapa. Sehingga Bapa Surgawi dia boleh menyelesaikan periode kepemimpinannya dengan Amin. baik dan membawa bangsa ini lebih baik ya Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jajaran menterinya, Ya. supaya mereka semua sehati sepikir Yes, sepakat God. Amin. dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Ya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak TNI Polri, Ya. Kapolri dan Panglima. Ya. Kami berdoa di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Engkau berikan mereka hikmat kebijaksanaan, hikmat Tuhan. sehingga semua rancangan-rancangan jahat boleh dibongkar, Amin. boleh diketahui sebelum Dalam waktunya, nama Yesus. sehingga semuanya bisa dibongkar Yes, di God. dalam nama Yesus. nama Tuhan. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Kami berdoa buat keamanan negeri kami. Kami berdoa ya Tuhan. Ya. Bapak biarlah setiap produk-produk keputusan-keputusan, Yes, God. undang-undang yang dibuat oleh pemimpin kami, Yes, God. membawa bangsa ini semakin baik, Amin. membawa bangsa ini semakin maju, Yes, amin. dan supaya semua orang-orang yang mencoba mengambil keuntungan-keuntungan dari lemahnya undang-undang dan penegakan hukum ini, semuanya Tuhan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dipatahkan. Kami berdoa ya Bapak, berikanlah kekuatan dan keberanian kepada Bapak Amin. Presiden Yes, kami God. Bapak. Amin. Tuhan, Keberanian. terima kasih. Tidaklah mudah memimpin bangsa yang begitu besar. Iya. Ada puluhan ribu pulau Berkat di tengah-tengah bangsa ini. Begitu ragam suku, kaum, dan bahasa. Yes, God. Tuhan, kami percaya hikmat-Mu ada dalam hidupnya Amin. Bapa. Amin. Terima kasih penjagaanmu, perlindunganmu, pertolonganmu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Saat ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada
besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan Atas seluruh bumi. Bapak, kami juga berdoa buat kota kami, kota Medan. Yes, God. Mari kita memberkati kota kita. Terima kasih. Yes, silakan berdoa untuk kota kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bawa kota kami kepadamu Tuhan. Amin. Kami ada di kota ini. Tuhan, Kau yang berkata, berdoalah buat kota di mana Engkau ditempatkan. Dalam nama Sebab Yesus, kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Bapa, Amin. kami berkati kota Medan. kami rindu bahwa kota kami mengalami perubahan image. Dalam nama Ya, Yesus. Yesus. Dari kota yang penuh dengan kekerasan, dari kota Iya. yang penuh dengan korupsi, kami berkata di dalam nama Tuhan, kota Medan, kota kemuliaan bagi Allah. Amin. Oleh karena setiap orang di kota kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terbukalah mata hati setiap orang, terbukalah mata roh setiap orang, terbukalah telinga setiap orang untuk mendengar pemberitaan kabar baik, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Bapak, kami rindu kota ini berubah Tuhan. Amin. Bapak, kami berdoa untuk pemilihan kepala daerah. Iya. Kami berkata, Bapak, kami tahu Tuhan yang berkata tapan untuk menetapkan pemimpin di kota kami. Kami berdoa pemimpin yang Tuhan tetapkan adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Amin. Yang akan membawa kota ini di dalam nilai-nilai kebenaran. Setiap Amin. orang meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Amin. Pulihkan kota kami Tuhan. Amin. Kota yang teratur, kota yang tertib, Ya. kota yang melakukan hal-hal yang benar Tuhan. Dimulai daripada anak-anak remaja, orang-orang dewasa, orang-orang tua. Kota yang bersih, kota yang teratur. Anggota dewan, pemerintahannya bersih. Ya, Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan kami minta Bapak, pemilihan kepala daerah tahun ini. Kami minta pemimpin Dalam nama Ya. yang benar-benar takut akan Tuhan. Ya, Yesus. Yang tahu ketika dia ditunjuk, dia sedang bertanggung jawab kepadamu Bapak. Yes, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam nama Tuhan tidak ada pungli. Yes. Ya. Tidak ada perjudian yang bebas. Dalam nama Yesus. Ya, Tuhan. Setiap orang Dalam nama meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Ya, benar, Tuhan. Sebab dosa adalah noda bangsa. Ya. Kami berkata Medan, kota kemenangan. Amin. Medan kota kemuliaan. Amin. Medan Yes, Lord. kota yang memberi kesejukan dan Amin. kedamaian. Ya, Tuhan. Bapak, kami rindukan perubahan itu terjadi Tuhan. Yes, Dalam Lord. nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan supaya kota ini disembuhkan. Amin. Dari pandemi ini juga disembuhkan. Dalam nama Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama. Disembuhkan dari pandemik ini di Yes, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa supaya kota ini dipulihkan. Amin. Jiwanya disembuhkan. Yes, God. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada damai sejahtera di kota ini. Yes, Amin. Ada sukacita surgawi di Yes, kota God. ini. Amin. Di dalam nama Yesus. Kalau orang berkata kota ini adalah kota yang keras, kami berdoa memberkati kota kami. Yes, God. Menjadi kota yang penuh dengan kemuliaan Amin. Tuhan. Yes, God. Kota yang disembuhkan dan Amin. dipulihkan. Ya. Amin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Kami berterima kasih kepadamu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
kasih Bapa Surgawi, ajaiblah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau malam ini kami boleh lagi diberi anugerah dan kesempatan untuk melayani Tuhan, melayani umat-Mu. Biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memberkati kami, mengasihi kami, menyertai kami senantiasa. Tuhan, biar seluruh pelayan dan hamba-hamba-Mu yang hadir, Tuhan, kami semuanya sehat, segar, dan kuat untuk memuliakan Engkau dalam hidup kami. Mari kita tutup ibadah kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.